Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Masalah yang ketujuh berkaitan dengan kaidah fikih al-'adatu muhakkamah. Masalah ini akan dibahas ketika ada suatu tabrakan dalam cakupan hukum adat atau urf, ketika bertentangan dengan sesuatu yang lain, atau pertentangan antara adat tersebut dengan adat yang lain. Dan ini ada beberapa kasus, ada beberapa bentuk kondisi yang hukumnya pun berbeda-beda. Yang pertama adalah ketika al-urful lafzi. Jadi yang dibahas ini hanya urf lafzi saja. Ucapan. Tradisi suatu ucapan, adat suatu ucapan bertentangan dengan penggunaan isti'malus syara', penggunaan syariat terhadap lafaz tersebut. Maka tabrakan ini atau pertentangan ini memiliki dua kondisi. Kondisi yang pertama, syariat tidak mengaitkan hukum tertentu terhadap lafaz tadi. Memang digunakan dalam makna tertentu tapi tidak dalam ranah hukum. Dari sini maka jika bertentangan antara al-urful lafzi dengan isti'malus syara' lidzalikal lafaz, didahulukanlah al-urful lafzi. Contohnya lafaz al-bisat, as-saqf dan as-siraj. Lafaz al-bisat dan as-saqf dan as-siraj dalam syariat memiliki makna al-ard was-sama' wasyams. Al-bisat maknanya adalah tanah atau bumi. Kemudian as-saqf, al-bisat ini hamparan. Dalam bahasa Arab hamparan, tapi penggunaan syariat dalam Al-Qur'an maknanya adalah bumi atau tanah. Adapun as-saqf, saqf atap dalam penggunaan syariat dalam Al-Qur'an maknanya adalah langit. Saqf artinya langit. Kemudian as-siraj, cahaya, maka digunakan untuk menyebut matahari. Tapi dalam hal ini syariat tidak memberikan hukum tertentu berkaitan dengan makna khusus yang sudah ma'ruf tadi. Karena tidak ada kaitannya dengan hukum tertentu, maka jika bertentangan antara al-urful lafzi dengan isti'malus syara', didahulukan al-urfu al-lafzi. Contohnya sebagai berikut. Ada orang yang bersumpah, la yajlisu, dia sumpahnya wallahi la ajlisu ala bisatin, atau la ajlisu ala tahta saqfin, atau la ajlisu fi dawi sirajin. Ada orang bersumpah, aku tidak akan duduk di atas bisat. Lafaz yang digunakan adalah bisat. Atau dia bersumpah tidak akan duduk di bawah saqf, atau tidak duduk di bawah sinar siraj. Setelah itu dia duduk di atas tanah, kemudian dia duduk juga di bawah langit dan duduk di bawah sinar matahari. Sekarang pertanyaannya, apakah dia melanggar sumpahnya karena Allah Azza wa Jalla atau syariat menggunakan lafaz bisat ini untuk tanah, kemudian as-saqaf maknanya adalah langit, dan as-siraj maknanya adalah matahari. Nah, apakah ketika dia menggunakan lafaz tadi dianggap sebagai melanggar sumpah? Jawabannya tidak. Dia tidak melanggar sumpahnya ketika duduk di atas tanah. Walaupun Allah menyebutnya tanah ini sebagai bisat. Juga dia tidak melanggar sumpahnya ketika duduk di bawah langit. Maksudnya tidak ada penghalang antara kepalanya dengan langit. Walaupun Allah namai langit ini sakfan. Dan dia juga tidak melanggar sumpahnya jika duduk di bawah sinar atau cahaya matahari. Walaupun Allah menyebut matahari sebagai siraj. Kenapa? Karena yang didahulukan adalah al-urful lafzi. Ya, urfnya manusia bisa ya hamparan. Jadi dia baru dianggap melanggar sumpah jika duduk di atas hamparan, tikar, atau permadani, atau gelaran. Kemudian dia juga melanggar sumpah, baru dianggap melanggar sumpah ketika duduk di atas atap, ya benar-benar atap rumah, atau atap suatu bangunan. Kemudian siraj, baru dianggap dia melanggar sumpah jika dia duduk terkena sinar cahaya. Cahaya di sini maksudnya cahaya api atau cahaya lampu. Semacam itu. Jadi lebih didahulukan al-urful lafzi karena tidak ada kaitannya dengan hukum tertentu dalam syariat. Tetapi kondisi menjadi berubah jika syariat
mengaitkan hukum tertentu. Jadi dalam ranah pembahasan hukum, jika kondisinya semacam ini, kondisi yang kedua ini, maka yang dikedepankan adalah penggunaan syariat. Ya, urufnya tidak digunakan. Contohnya lafadz salat. Lafadz as-salat, syariat menggunakannya dalam bentuk salat yang ma'rufah, yang kita kenal bersama. Ya, dalam definisi para fuqaha, yaitu al-ibadatu zatu aqwalin wa af'alin muftatahatin bitakbiri muhtatamatin bitaslim. Ibadah yang mencakup perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini yang disebut dengan salat. Yang maksud bentuknya kita pahami semacam itu. Dan karena syariat telah menentukan hukum-hukum tertentu dalam salat ini, maka sekalipun lafaz salat ini seandainya dalam uruf atau adat tertentu, lafaz salat ini dimaknai dengan doa secara umum, maka tidak digunakan maknanya secara uruf, melainkan dikedepankan penggunaan syariat. Dan ini berkaitan dengan hukum ya. Misalkan dengan contoh misalnya ada orang yang bersumpah dia tidak akan sholat, maka dia dianggap melanggar sumpahnya jika melakukan sholat yang syariah yang ma'rufah, sholat secara syariat. Tetapi kalau dia sekedar berdoa, tidak dianggap melanggar sumpahnya, karena sholat ini telah ditetapkan dalam syariat dan diberikan hukum-hukum khusus. Begitu juga lafaz as-siyam. Lafaz as-siyam atau as-saum. Dalam syariat memiliki makna tertentu, yaitu puasa yang ma'ruf. Al-imsaku anil mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, berkumpul suami istri dan seterusnya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini siyam atau as-saum dalam penggunaan syariat. Karena dikaitkan dengan hukum-hukum tertentu, maka jika bertentangan dengan penggunaan uruf, misalkan ada uruf yang mengatakan siyam maksudnya adalah yang penting menahan diri saja, menahan diri dari sesuatu, tidak berbicara atau tidak melakukan sesuatu. Maka ketika ada orang yang menggunakan lafaz asyam, berarti ada dua kemungkinan. Bisa jadi maknanya adalah makna syariat, atau bisa jadi maknanya adalah secara adat. Dalam kondisi semacam ini, ada pertentangan, ini saling tarik-menarik, maka yang digunakan adalah penggunaan syariatnya. Sehingga siapapun yang bersumpah, dia mengatakan, saya tidak akan berpuasa, maka dia tidak melanggar sumpahnya, kecuali jika dia melakukan puasa syar'i. Dan tidak melanggar sumpahnya hanya sekedar menahan dari sesuatu. Ini bentuk pertentangan yang pertama, tabrakan yang pertama. Yang kedua adalah ta'arudul urfil lafzi ma'al lughah. Suatu uruf lafzi bertentangan dengan penggunaan dari sisi bahasa Arab maksudnya, atau bahasa tertentu ya, dalam lafaz-lafaz tertentu. Sebenarnya masalah ini menjadi area yang diperselisihkan oleh para ulama. Mana yang didahulukan? Apakah al-urful lafzi atau al-lughah? Ya tentu saja ya, kalau ketika bertentangan dengan lughah harus urf lafzi. Adapun urfu al-amali ya, tidak ada pertentangan dengan sisi bahasa. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian kecil dari ulama Syafi'iyah berpendapat lebih dikedepankan uruf lafzi dibandingkan penggunaan lughah. Ya, tentu saja ketika bertentangan. Kalau tidak bertentangan ya bisa digunakan dua-duanya, berarti selaras. Sebagian ulama yang lain, mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat lebih dikedepankan sisi bahasanya dibandingkan uruf lafzinya. Sedangkan para ulama Hanabila mereka memiliki perincian tersendiri. Ya kesimpulannya dilihat dulu urufnya. Jika uruf ini sudah tampak, sesuatu yang nampak sampai menjadi haqiqatun urfiyyah, maka uruf di sini dikedepankan. Tetapi kalau urufnya tidak zahir, ya tidak terlalu tegas, maka yang dikedepankan adalah dari sisi lughahnya. Jadi diperinci, dilihat bentuk urufnya. Ini menurut para ulama Hanabila. Contoh-contoh yang diterapkan dalam masalah ini, ya, dengan asumsi yang roji, yang kuat dalam masalah ini adalah takdimul uruf, lebih dikedepankan uruf. Dan ini pendapat
Yang pertama, pendapat Hanafiyah, ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian kecil dari ulama Syafi'iyah. Ya, ditakhrij dari sini. Maka yang pertama contohnya, ada seseorang yang bersumpah la ya'kulu ra'san, dia tidak mau makan kepala. Dalam contoh ini terjadi tabrakan antara penggunaan urf lafzi dan lughah. Dari sisi bahasa, maka mencakup ungkapan la ya'kulu ra'san ini mencakup seluruh kepala makanan, kepala apapun, kepala binatang apapun. Ikan, kambing, kepala sapi, walaupun tidak kepala secara utuh ya. Intinya ada kepala sapi dia tidak mau makan. Dia bersumpah tidak makan kepala sapi atau kepala ikan, mencakup semuanya. Ketika dia mengatakan saya tidak mau makan kepala ayam atau yang lainnya. Tetapi dilihat dari sisi uruf, lafadz ar-ra's ini khusus hanya ru'usul an'am, binatang ternak, sapi, kambing, dan unta. Sehingga dia dari sisi uruf maka hanya melanggar sumpah jika dia memakan kepala kambing atau sapi atau unta. Selain itu kepala ikan ya tidak batal, tidak rusak sumpahnya. Kepala ikan atau kepala cumi-cumi atau yang lain, makhluk selain binatang ternak. Dengan asumsi dikedepankan uruf, yaitu pendapat pertama, maka dia tidak melanggar sumpahnya jika dia memakan kepala ikan. Ya, walaupun secara bahasa mencakup ya, ikan memiliki kepala juga karena lebih dikedepankan sisi urufnya. Kemudian contoh yang lain, ada seseorang yang bersumpah untuk tidak makan khubz, roti. Ya, lafadz khubz ini sementara orang yang mengucapkan adalah orang Yaman. Lafadz khubz secara bahasa mencakup roti dari bahan apapun, dari bahan dasar apapun, baik roti dari tepung terigu atau yang lainnya, apapun ya bentuknya, atau dari nasi atau dari jagung atau yang lainnya. Sementara urf ahlul Yaman, khubz ini hanya khubzu dzurrah saja. Sehingga dengan pendapat yang pertama yang mengatakan dikedepankan urf, maka dia tidak melanggar sumpahnya kecuali makan khubzu dzurrah. Kemudian contoh yang ketiga, ada seseorang yang mewasiatkan. Dia mewasiatkan hartanya untuk diberikan atau sesuatu untuk para al-qurra. Lafaz yang digunakan adalah al-qurra. Jamak dari qari. Lafaz al-qurra secara bahasa mencakup orang yang bisa membaca, yang penting bisa baca, walaupun tidak hafal, walaupun tidak menghafalkannya. Cukup membaca saja sudah disebut sebagai al-qurra secara bahasa. Tetapi urufnya ini lebih sempit lagi maknanya. Lafaz al-qurra khusus hanya orang yang membaca tapi dari hafalannya, tidak melihat, tanpa melihat teks. Ini secara uruf. Yang disebut dengan al-qurra adalah orang yang membaca, dia melantunkan sesuatu tapi dari hafalannya. Nah, ketika ada seseorang yang berwasiat, ini harta saya berikan kepada para qurra. Maka ada pertentangan. Di sini ada sesuatu yang bertentangan. Apakah kita gunakan lafaz al-qurra secara bahasa yang mencakup walaupun dia tidak hafal, walaupun dia membaca dari teks dengan melihat, atau kita gunakan secara uruf lafaz qurra ini hanya orang yang hafal saja, membaca tapi dari hafalan. Nah, di sini ada tabrakan ya, ada pertentangan. Maka dengan asumsi pendapat yang dikuatkan adalah dikedepankan uruf, maka orang ini ya orang yang tidak menghafal tidak masuk dalam wasiat tadi. Tidak masuk dalam wasiat tadi, tidak berhak mendapatkan harta yang diwasiatkan tadi. Ya, misalkan semacam itu. Kemudian contoh yang lain, yang keempat. Ada seseorang yang bersumpah la ya'kulu syawwa'an. Dia tidak makan ya suatu ya, sesuatu yang dipanggang atau dibakar. Maka lafaz asyawa atau asyiwa secara bahasa mencakup seluruh makanan yang dipanggang atau dibakar. Apapun itu, daging atau roti atau buah-buahan atau apapun ya, bentuk apapun. Umbi-umbian dan seterusnya. Tapi secara bahasa ya al-urful qadiman di tradisi tertentu yang sudah di masa-masa lampau dalam bahasa Arab ya, asyiwa ini dikhususkan hanya daging saja, daging panggang.
Jadi kalau dia bersumpah tidak makan daging, maksudnya adalah tidak makan panggangan, maksudnya adalah daging-dagingan saja, ya, daging apapun. Sehingga ketika dia makan sesuatu yang dipanggang selain daging, ya, kalau kita mengedepankan secara uruf, maka dia tidak melanggar sumpahnya. Nah, ini yang jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ketika suatu uruf bertentangan, sama-sama uruf, tapi yang satu uruf khusus, yang satu uruf umum. Jadi ada uruf yang umum digunakan dalam makna tertentu, dalam penggunaan tertentu, tapi uruf dalam cakupan yang lebih kecil, yang lebih sempit, memiliki makna yang berbeda, memiliki penggunaan yang lain. Maka ini pun ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, maudhu'ul uruf. Maudhu'ul uruf, suatu target dari yang menjadi acuan dalam uruf ini ditetapkan oleh syariat, bisa berbeda-beda uruf. Ya, maksudnya diizinkan oleh syariat. Ini tidak masalah ada perbedaan uruf dalam masalah tersebut. Maka kondisi yang pertama ini kita dapati kebanyakan para ulama berpendapat bahwa uruf khos ini yang dikedepankan. Ini yang diterapkan. Walaupun menyelisih uruf am. Jadi lebih dikedepankan uruf khusus. Contohnya sebagai berikut. Kalau seandainya ada orang yang pekerjaannya, jadi karena uruf ini bisa uruf satu orang ya, individu ataupun masyarakat. Ini kita lihat contoh uruf individu. Seandainya ada orang yang pekerjaannya itu di malam hari. Ya, kerjanya hanya di malam hari saja. Sementara di siang hari dia tidak bekerja, sukun, dia istirahat. Bekerja hanya di malam hari. Misalkan orang-orang yang berjaga malam, al-huros, para pekerja sebagai security. Maka dalam hal pembagian, kalau dia menikahi lebih dari satu istri, ta'adud, dia berpoligami, maka cara menghitung bagian jatah untuk wanita-wanitanya adalah siang hari. Tidak digunakan malam hari, walaupun uruf amnya, uruf secara umum, jatah membagi istri adalah di malam hari, ya, untuk tinggal di sana, walaupun tidak mengumpulinya. Tetapi ketika ada uruf khas, orang-orang dengan pekerjaan tertentu, ya kerjanya di malam hari, dia tidak bisa tinggal bersama istrinya, dia di tempat kerjanya. Maka lebih dikedepankan uruf al-khas. Jadi tidak digunakan pembagian secara umum yaitu di malam hari, melainkan di siang hari. Dan ini menyelisih uruf am. Contoh yang lain. Seandainya ada adat kaum tertentu, adat daerah tertentu, mereka ini menjaga tanaman-tanaman mereka di malam hari. Jadi di malam hari dijaga. Sementara binatang-binatang ternak ini dijaga di siang hari. Maka adat inilah yang dikedepankan. Adat ini diterapkan walaupun menyelisih uruf am. Ya, uruf am yang lebih banyak terjadi adalah orang menjaga tanaman mereka di siang hari, sementara di malam hari ya, ditinggalkan. Kemudian untuk hewan ternak biasanya ya, uruf amnya dijaga di malam hari, maksudnya dimasukkan ke kandang, tidak dilepaskan begitu. Kondisi yang kedua, jika yang menjadi target uruf ini ada campur tangan syariat ya, dalam penentuannya. Madkholun ya li syariati madkholun fi tahdidi. Dalam penetapan batasannya syariat memiliki peran ya, berperan di situ atau memberikan ketentuan. Maka kondisi yang semacam ini al-urful khas tidak dianggap, tidak dapat diberlakukan. Contohnya adalah yang pertama seandainya ada adat seseorang, jika dia berutang, maka dia membayarkan utangnya lebih banyak. Jadi utang 100.000, dia bayarkan 105.000. Ini adatnya memang begitu. Maka adat khusus ini tidak dianggap karena menyelisih adat umum dan syariat berperan di sini. Ya, syariat menentukan, memberikan ketentuan bahwa tidak diperbolehkan seseorang yang berutang untuk membayarkan, ya disyaratkan, tentu saja ini disyaratkan membayar dengan yang lebih banyak. Kemudian contoh yang kedua, seandainya ada seseorang berkata kepada istrinya, suami mengatakan kepada istrinya, dia mengucapkan semacam ini, min adati, adat saya, kebiasaanku adalah jika aku mengatakan
anti tolik, kamu saya talak, maka saya tidak bermaksud talak. Yang saya maksud adalah supaya berdiri atau duduk atau melakukan suatu perbuatan tertentu. Dia mengatakan begitu. Lalu tiba-tiba suatu ketika dia mengatakan kepada istrinya anti tolik. Nah, apakah yang dianggap adalah adatnya secara khusus? Jawabannya tidak. Adat adat yang khusus ini tidak dianggap, tidak diberlakukan karena menyelisih uruf umum yang telah ditetapkan syariat. Karena syariat mengatakan bahwa lafaz ini anti tolik adalah bentuk lafaz sorry, lafaz talak yang sorry, yang tegas, tidak dibutuhkan niat. Dia mau sengaja, dia mau bermain bercanda atau serius, tetap jatuh talak. Kemudian ada yang cukup menarik di sini, Al-Imam Az-Zarkashi membuat batasannya. Bagaimana cara mentarjih? Ya, dalam kasus bertentangan antara uruf umum dengan uruf khusus. Al-Imam Az-Zarkashi dalam mazhab Syafi'i, ya beliau mazhabnya Syafi'i, membuat batasannya atau membuat kaidah. Gimana cara menentukan apakah apakah dikedepankan uruf khusus atau tidak. Masalah tersebut bagaimana cara mengetahuinya? Maka dilihat dulu apakah khusus ini mahsur, terbatas atau tidak. Ya, jika uruf tadi yang khusus tersebut mahsur, terbatas, maka itulah yang dikedepankan dari uruf yang umum. Maka yang dikedepankan adalah al-urful am. Yang dikedepankan adalah uruf am. Kalau yang khusus ini terbatas, benar-benar dalam cakupan yang kecil, ya, ada batasnya. Tapi jika tidak, maka dikedepankan uruf yang khusus. Contohnya, ini contoh yang dikedepankan uruf am karena uruf khasnya mahsur. Seandainya adat seorang wanita haidnya ini lebih sedikit atau lebih banyak, masa haidnya lebih lama atau lebih pendek dibandingkan jika dilihat dari istiqra, penelitian adatnya wanita. Dia memiliki adat yang khusus. Maka karena ini terbatas hanya satu orang saja, maka pendapat yang lebih kuat adalah dikembalikan jadi batas haidnya ketika darah itu keluar terus antara haid dengan istihadah, maka eh, yang digunakan sebagai penentuan adalah adat wanita, ya, secara umum. Adat umumnya wanita, tidak digunakan adat dia secara khusus. Tapi jika sebaliknya, yang khusus tadi tidak terbatas, maka disitulah dikedepankan huruf yang khusus. Contohnya, seandainya ada suatu masyarakat yang adatnya adalah menjaga atau mengawasi tanaman mereka, perkebunan mereka di malam hari. Adapun hewan ternak mereka maka dijaga di siang hari. Maka adat mereka yang semacam ini dianggap walaupun menyelisih uruf am, karena adat dari uruf atau adat dari yang khas ini ghairu mahsur, tidak terbatas. Cakupannya masih terlalu luas. Nah, demikian pembahasan seputar uruf jika ada pertentangan atau ada tabrakan dengan sesuatu yang lain. Semoga dapat difahami dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.